Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada video kali ini kita akan mereaction video-video dari Mata Pisau. Kalau kalian pernah nonton live-nya Mata Pisau, dia sering berdialog dengan orang secara random, secara khusus sama teman-teman kita yang beragama muslim. Dan yang lucunya adalah ketika dia berdebat dengan teman-teman kita yang beragama muslim, khususnya yang cewek-cewek atau yang ibu-ibu, dia sering menyuruh baca satu ayat dan dia suruh menanyakan artinya, tapi ternyata mereka tahu baca tapi nggak tahu arti. Nah, pada video ini kita akan mereaction itu, dan kemudian ada juga nanti debat antara dia dengan Yusuf PI, yang Yusuf PI ini yang terkadang juga nggak jelas ya, dia kalau berdebat gitu dasarnya nggak jelas, dalilnya nggak jelas gitu. Jadi mari kita tonton dulu, nanti kalian bisa berkomentar pada video yang akan kita reaction ini. Nggak diajarin sama Ustadz. Bilang malu, nggak diajarin nanti di agama Islam. Ya udah, ini artinya bacain aja lah daripada kita lama-lama. Silakan. Artinya, wahai orang, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Hah? Ngapa kayak gitu artinya? Emang artinya apa? Emang kayak gitu artinya? Kamu punya Quran nggak di situ? Punya. Emang kayak gitu ya? Kok aku baru lihat ya? Ya makanya baca, kalau nggak ngerti ya gini. Surat ini juz berapa? Ini loncat-loncat ini. Iqra. Qalu ya ayyuhalladzin nazila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, Wow. Artinya nggak tahu. jari lagi. Udah, artinya silakan. Dan artinya, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Asik. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar. Kok gitu artinya? Kok gitu? Gak boleh gitu om, astagfirullahaladzim, gak boleh kayak gitu om. Pesantren om, pesantren. Serius? Iya. Wah, dunia anak pesantren ini. Coba kita coba dulu nih. Om ya. Boleh. Ini karena anak pesantren kita harus coba guys ya. Gimana cara membacanya ya. Oke. Janganlah itu om. Sudah lupa kita. Aduh, apa itu? Sudah khatam ini, udah khatam ini guys. Om, jangan om, aku nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga lupa tuh nggak masalah. Coba Iqra. Waqallu. Waqalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi. Udah om, aku nggak pede ngaji, sumpah aku nggak bisa ngaji. Jangan om. Iya, nggak apa-apa kali. Masa sarjana loh ini kelasnya udah mau S2 loh ini. Jangan sampai malu-maluin temanku di bawah yang namanya Boneng Berdarah tuh jago loh ya. Guys, aku disuruh nyanyi guys, keluar kodamku nanti guys. Jangan nyanyi. Iqra dulu, belum selesai nih loncat-loncat ini. Iqra. Waqalu ya ayyuhalladzin nazila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, Wow. Artinya nggak tahu. ini nggak jari lagi. Udah, artinya silakan. Dan artinya, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Asik.
Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar kok gitu artinya? Kok gitu? Gak boleh gitu om, astagfirullahalazim, gak boleh kayak gitu om. Om kenapa lagi? Kok salahnya di Om lagi nih? Itu Apa kenapa salah sih? Om? Ya Allah, ini bukan aku ya Allah, ini om ini yang salah ya Allah, bukan aku. Salah Om di mana? Ya Allah, itu disuruh baca itu. Lo emang ini terjemahannya kok Om juga baru lihat? Aku mau baca itu ya Allah, bukan itu dia yang suruh ya Allah. Gimana sih Om, Kak, salahnya apa? I will be lying if I said that I live this life. Sabar. Belum. Di sini ada yang nanya, artinya apa? Arti dari Al-Hijr ini. Iya, waqalu, dan mereka berkata, Waqalu ya ayyuhalladzi nuzila, artinya alaihi zikru, berzikir, innaka lamadzunun. Aku kurang paham Ustadz. waduh. Jadi kita bukain aja dulu. Silakan. Waqalu. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang Ya teman-teman, kalau kalian ada yang mau juga produk kamera yang saya gunakan ini, saya menggunakan JT-W 7. Jadi ini W7. Jadi kalian bisa lihat ini ada autofocus dia. Ada juga produk in-back. Nah seperti ini. Mikrofon ada dua. Saya pada video saya sebelumnya juga pernah saya gunakan mikrofon seperti ini. Nah ini bagus banget. Ini Type C. Mic yang saya gunakan ini produk dari Boya. Jadi kalian nanti bisa lihat di sebelah kanan bawah ini. Oke, selamat melanjutkan nonton debat dari Mata Pisau. Kawan semuanya, jawaban saya sudah mereka ketahui juga seperti apa, kan kayak gitu. Silakan Anda nilai ya. Jadi ya kawan-kawan semuanya, saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya, tidak ada kebenaran di luar agama Islam. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, inna arsalnaka bil haqq. Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Terus juga Nabi Muhammad itu ya adalah jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan Nabi Muhammad menjamin surga, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Nanti saya mau atur sama ente lagi bahas yang lain. Boleh. Ya. Boleh. Nanti saya DM. Nanti Para Rasul 19 ayatnya yang ke-9, Paulus ini bukan seorang yang buta huruf atau seorang yang tidak mempunyai pendidikan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya. Ini ada ya, Paulus, ya sebentar, saya bukakan ya. Paulus ini adalah seorang yang mengajar. Jadi dia bukan seorang buta huruf, teman-teman. Dia adalah seorang yang cerdas. Tetapi ada beberapa orang yang masih tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan mereka dengan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap orang, ya, dan setiap hari ia berbicara di ruang kuliah. Paulus ini dosen. Dia bukan seorang yang abal-abal, buta huruf, atau seorang yang merasa bahwa dirinya itu nggak sekolah. Makanya Paulus ini adalah orang cerdas, berpendidikan, dan segala kuasa Tuhan itu ada pada Paulus. Karena Paulus diberikan hal seperti itu melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. 4:20 yang wajib kita ketahui. Ya gitu. Dia wujud, dia wajib ada. Terus dia qidam, baqa, kekal. Mukhallafatul lil hawadis, beda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, dia itu tidak diciptakan,
tapi dia itu berdiri sendiri, dia yang awal dan dia yang akhir. Makanya dalam Quran surah Al-Hadid ya, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dan dia yang lahir gitu ya. Maksudnya lahir itu yang zahir ya, bukan lahir dengan mata seperti dilahirkan manusia. Maksudnya lahir di situ adalah dia yang nyata. Nyatanya seperti apa? Dia itu ada, salah satunya dia memberi kita napas. Jadi namakan masjid itu isi makan nama tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Makanya saya bilang di tengah lapangan pun kalau ada orang sholat berjamaah bisa disebut masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud mereka. Jadi kandang kambing ini disebut masjid juga nanti. Bukan masjid, bukan kandang kambing ya kandang. Tadi kan bilang. Tadi bilangnya Kayak kalau gimana? lapangan bisa jadi Kambing ya masjid. kambing, ya kandang ya kandang, namanya aja tempat kandang kan gitu. Iya, kan ini tempat sebelum masjid dibangun. Kalau gitu ini kandang kambing juga nanti disebut masjid, Pak Ustadz. Orang Enggak. jangan Kalau dibuat kan orang keliru tahu lah. bisa membedakan kan. Sekarang kandang kambing jadi di syariat Islam pun juga tidak dipakai untuk tempat sujud. Karena kan ada kotoran kambing, nggak mungkin lah orang pakai kandang kambing. Tapi karena ya di situ di masjid ya Nabi Muhammad. Begini ya. Sebelum ke mukjizat Nabi Muhammad, karena terlalu banyak mukjizat Nabi Muhammad itu saya ceritakan sampai pagi nggak selesai masalahnya ya. Jadi terlalu banyak masalahnya. Jadi satu-satu dulu maksud saya gitu ya. Jangan kalau ke mukjizat gampang saya bukakan ya, mukjizat Nabi Muhammad apa saja. Banyak itu ya. Keluar air dari tangannya tuh salah satu ya. Terus menyembuhkan orang buta ada juga kayak gitu ya. Bahkan saksinya ada gitu. Membelah bulan saksinya pun juga ada kan kayak gitu ya. Banyak ya. Kalau saya ceritakan itu sampai subuh kagak selesai ya teman-teman. Banyak juga gitu, tapi bukan masalah mukjizatnya yang kita tanding di sini ya teman-teman. Yaitu tentang masalah apa? Status Paulus dan Nabi Muhammad kan kayak gitu ya. Bukan adu-adu mukjizat. Nanti dulu ada adu-adu mukjizat ini ya. Kita kagak perlu ke mukjizatnya dulu. Enggak, suka lihat kamu aja. Katanya dilihat di sini kan kayak gimana gitu. Baru juga kenal, Bang. Ya, salam kenal, aku Shay. Kamu siapa, Bang? Kamu sih Lana Dalam. Nggak lucu ya? Lucu kok, lucu, Bang. Gak apa-apa, lucu kok. Aduh, takut. Nggak ada challenge-nya kan? Enggak kok, untuk apa? Untuk kamu apa sih yang enggak gitu kan? Biar aku yang kalah aja nanti. Namun kau meminta diriku membawakan bulan ke Sabar kau cek. Kamu kontennya nyanyi-nyanyi ya? Kenapa? Kamu kontennya nyanyi-nyanyi ya? Nggak, ya santai-santai aja. Kadang nyanyi, kadang ngobrol gitu-gitu. Ku bawakan segelas air, namun kau Kenapa lagunya kok gitu? Requestan orang-orang. sungguh tak sanggup. Sudah tahu Ayo, tap-tap sayangku, tolong cintaku. Tolong biar dipanggil cinta, ada sahabatku, ada Boneng Berdarah sama DJ Mokondo, bantu-bantu di sebelah biar dipanggil sayang. Kasihan. Minimal ada yang panggil sayang aja lah kalian bertiga. Daripada nggak laku pindah. Percuma. Distributor kain kafan yang punya distributor pindah aja ya, nggak apa-apa. Hai, welcome. Ya, siapa tahu bisa dari panggil sayang gitu kan, bisa memiliki. Hai sayang. Ustadz dia kak. Oh, Pak Ustadz ya. Hai Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi saya bukan ustadz, Kak. Hai Kak Andre, welcome. Terus?
Aku bakal jadi imammu bantuin aja. dong, sayang bantuin. Kenapa? Makanya pelanin dulu di sebelahnya musiknya. Oh udah, ya hai Bang Fan, welcome, thank you so much. Sosial semua aku terima kasih absennya. Makasih Bang Mokondo. Nah, udah aku kirim utusan atau rasul ya ke sebelah. Astagfirullah, insaf Pak Ustadz. Gak boleh macam itu. Loh, aku tuh bukan ustadz loh. Terus Habib itu, Ustadz itu, Habib itu. Aku tuh maunya jadi imammu aja gitu. Walid, aduh takut Walid. Walid nak swing boleh? Tana. Aduh, daripada kalian ngetik mending bantuin tap-tap gak sih teman-teman, ya Allah. Tapi sini katanya kayaknya orang-orang, kamu dulu pesantrennya sih? Kok tahu dari mana? Oh, nebak-nebak doang ya. Kenapa, Bang? Kelihatan nih ada jidatnya di sini. Itu ada luka loh. Kenapa memang? Enggak. Mana deketin sini? Gak mau Coba mana? di... Basi. Ayo bantu tap-tapnya tuh. Shake dia, Kak. Oh, shake. Shake. Jadi apa yang diajarin gitu? Apanya? Apa? Waktu masuk pesantren, apa aja yang diajarin? Ya banyak Ustadz. Ya banyak Ustadz. Banyak sekali. Biasa ngaji juga? Iya. Kenapa Ustadz? Mau dengerin? Serius? Coba. Nih satu aja aku tanya nih. Iya. Coba ini. Ini aku baca atau gimana? Bacain. Emang boleh? Kan belum wudu, belum apa Ustadz? Loh, nggak apa-apa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi guru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi tanzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ya. Oh, Bos pengusaha. artinya? Oh iya. Orang ngerti Ustaz. Orang ngerti ya udah kita Ayo kasih bantu artinya. tap-tap. Silakan dibacain. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maksudnya Tuh, apa? itu artinya kan? Mm-mm. Bener nggak artinya seperti itu? Itu artinya kayak gitu ya, nggak tahu bener atau enggak ya. Nggak berani ngomong Ustaz soal agama, sangat sensitif ya. Majnun artinya apa Majnun? Tidak tahu. Hai Azim. Masa orang gila? Ini pesantren sia-sia ini. Loh, masih ada yang protes di bawah. Coba searching QS 15 ayat 6. Oh iya. Nggak usah, nanti aja Ustaz. Aduh Ustaz, pusing. Tiba-tiba pusing sih. Ini ada batu. Bahu. Kenapa? Sakit. Pusing kan tadi, boleh bersandar. Oh, pikir gatel Ustaz. Kalau gatel mau saya garuk. Ada parutan. Aku tuh bukan ustadz loh. Aku tuh mau jadi imam aja bagi kamu. Udah Ustaz, makasih ya. Saya udah kalah. Udah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Hadas, paham? Ya apa hubungannya dengan diri-diri?
Gini, enggak, Emang enggak, kalau enggak. orang Gini. kalau lagi kotor, lagi najis, nggak boleh baca kitab suci. Ya, benar. Kayak kamu tengah Bukannya pipis. bukannya dengan kitab suci itu seorang yang dari kotor bisa menjadi bersih dengan membaca kitab suci. Kok nggak boleh ya? Macam mana kamu Justru mau kita jadi yang lagi kotor mengotorkan kitab suci. Maksudnya gimana sih? Artinya Macam kitab mana? suci itu bisa kalah dari yang namanya kekotoran manusia gitu. Bukan gitu cara pikirnya. Kamu kan lagi kotor. Oke, misalnya kamu lagi pipis. Kamu lagi pipis. Kamu baca kitab suci kamu lagi pipis. Enggak kan? Enggak bisa juga kan? Gak apa-apa, kita dimanapun kita berada ketika kita mengatakan Jadi- bahwa Tuhan saya membutuhkanmu. Oke. Hari Oke, ini pun saya dimanapun berada, apapun dalam keadaan apapun, Tuhan itu mendengar setiap hati. Manusia itu kan melihat apa yang ada di depan mata, Tuhan melihat hati manusia. Jadi bukan dalam keadaan dia seperti apapun, tetapi ketika waktu dia meminta pertolongan. Iya, bisa aja. Kalau kamu mau minta pertolongan bisa aja. Yang nggak bisa hanya baca aja. Kalau kamu mau berdoa bisa aja. Kalau perempuan lagi hadas gitu. Karena ya misal kalau kamu lagi pipis kamu bisa baca kitab kamu. Gitu. Loh, kita ini sementara pipis pun ketika ada gempa bumi, kita berdoa kepada Tuhan pun nggak jadi masalah. Berdoa nggak jadi masalah. Kayak kamu bawa itu Bible. Mau baca kitab suci pun juga nggak jadi masalah. Sebentar. Ini kita Kamu- sebentar. Kini kan lagi piret, bukan lagi kencing. Ini biji manis ini. Jadi kamu lagi kencing, kamu bisa bawa itu Bible pergi dekat dalam toilet ke? Loh, kencing suatu hal yang melakukan pekerjaan yang berbeda dengan membaca. Anda katanya lagi pirate kan? Apakah orang Kristen yang lagi pirate bisa nggak melakukan suatu hal yang namanya membaca Alkitab? Bisa. Bisa. Di dalam Bisa di dong. dalam ya itu Kristen, di dalam agama kami nggak bisa. Agama kan beda-beda. Jadi kalau agama kamu berarti bisa, logikanya gini. Hmm. Berarti kita yang lagi kotor ini membuat kotor yang namanya kitab suci, bukan kitab suci yang memberikan kita jadi bersih gitu dengan membaca kitab suci. Kan gini Kamu nih lagi logikanya. kotor, gimana kamu mau bersihin kamu lagi kotor, jadi kamu mau ambil itu kitab, mau bersihin kamu, ya nggak wajar kan gitu? Gimana kitab itu boleh bersihkan kamu yang lagi tengah hadas? Loh, Allah kan maha suci nih. Punya firman, iya kan? Dengan kita yang lagi kotor, tentunya kita membaca segala sesuatu yang dari Allah, maka akan bersih kan hidup kita? Kamu itu lagi kotor, gimana mau bersihin kamu yang lagi hadas, lagi period dengan kitab? Nggak bisa kan? Tapi kamu bisa berdoa. Kamu nggak bisa baca aja. Di dalam Islam itu enggak bisa baca aja. Bukan kamu nggak bisa hafalin. Kalau kamu hafal bisa, tapi di dalam hati aja. Cuma nggak bisa ngomong, Ini maksudnya Allah melihat hati atau Allah melihat apa yang dibaca sih sebenarnya? Saya kok nggak ngerti ini. Allah itu tanpa kamu ngungkap udah tahu isi hati kamu kan? Lo tadi kau bilang bahwa nggak bisa baca, tapi dalam hati bisa hafal. Maksudnya apa itu? Ya, nggak bisa ngungkapin aja, nggak bisa ngungkap aja. Dalam hati bisa hafalnya. Kalau kamu kayak mau baca Bismillah dalam hati aja bisa gitu. Jadi Allah itu melihat hati atau melihat apa yang diucapkan? Melihat hati kamu dan seluruh kamu lah. Loh, terus apa bedanya ketika waktu diucapkan dalam hati dengan diucapkan keluar dari mulut? Tuhan itu kan yang esa, betul tak? Tuhan yang esa, yang satu. Apa aja yang Nggak dalam ngomong hati Tuhan, kamu? saya lagi nanya. Ini ketika apa perbedaan yang keluar dari mulut, ya kan? Dengan yang dikeluar dari hati gitu kan? Ngerti nggak? Mezanya itu, ialah mezanya kamu mengungkapkan itu. Bila kamu mengungkapkan, Berarti kamu Allahmu melihat apa yang ada dilihat manusia dengan ucapan. macam mana? Berarti Allahmu melihat apa yang diucapkan manusia, bukan melihat apa yang ada di hati manusia.
begini, itu kan aturan. Kamu nggak bisa gitu. Kamu itu manusia, beda sama Tuhan. Paham? Aturan Kamu dari siapa? aturan daripada Tuhan. Mana aturan daripada Tuhan Tuhan? kami, Tuhan kami, Tuhan kamu ya Tuhan kamu. Ada nggak Tuhan kamu ya aturannya Tuhan di kamu. mana? Aturan nggak di dalam aturannya di mana? hadis lah, di dalam hadis daripada Nabi Serius? kami. Aturannya yang diajar oleh Nabi kami, bukan Nabi kamu. Bila Nabi kami udah ajar ya, siapa yang period nggak bisa baca Al-Quran ya, lafaznya nggak bisa, ya kami bisa, kami ikut aja gitu. Kalau aturan di kamu itu bisa, ya terserah. Beda agama kan, beda agama beda cara. Jangan kamu berdiskusi. Kami aja nggak bantah apa yang agama kamu larang. Kalau Iya, kamu iya, rasa iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak betul apa-apa. aja. Ya, Kalau kamu cebok nggak pakai 3 batu juga? cebok nggak pakai 3 batu. Cebok pakai 3 batu. Apa yang cebok pakai 3 batu pula nih? Cebok Loh, pakai air itu- lah. Itu kan ada yang namanya perkataan Nabi juga dalam hadis bahwa kalau Oh, oke, bersih gini. tinja harus jangan kurang dari 3 batu. Kemudian masuk kamar toilet atau toilet dengan kaki kanan. Terus kencing harus jongkok bagi para cowok. Terus jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Itu semua kan aturan di dalam hadis. Kamu ikutin semua? Iya, ikut. Serius cebok pakai 3 batu? Cebok pakai 3 batu? Enggak lah, cebok pakai air lah. Cebok pakai 3 batu itu, bentar. Cebok pakai batu itu kalau kamu nggak ada air. Sekarang zaman dia lah kau. Zaman dulu itu kalau nggak ada air baru kamu pakai benda yang kesat untuk kamu cuci. Faham? Tayamum itu. Kalau sekarang, ngapain kamu pakai batu? Kamu bisa ada air kan? Itu Ini kalau nggak ada air. perkataan Nabi, sebentar ya Kak ya, supaya saya jangan salah, ini saya nggak ngerti tentang aturan Nabi yang menyatakan seperti itu, makanya saya tanya nih, ini nggak Itu pernah kalau- dihapus masalahnya. Itu kalau Iya. nggak ada air. Janganlah, Kalau nggak ada air. Mana? nih, Sahih Muslim ya Kak ya, 386, saya langsung aja ya, karena ini tentang setinja, nih, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Nih Kak, gede tulisannya kok ini. Artinya jangan, ini kan perintah, sabda Nabi. Itu kalau ini dalam Al-Quran, betul nggak? Bila dalam Al-Quran terjemahannya kamu harus ikut terjemahan daripada ulama. Ini untuk yang nggak ada air aja, paham? Nggak Kalau ada nggak ini. air, guna air aja. Janganlah seorang dari kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Aturannya nggak bilang kalau nggak Itu pakai kan air, beristinja. walaupun ya istinja itu apa? Ya, maka dia berkata ya beliau benar kami berstinja dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat. Iya, ini kan Ini hadis kalau Sahih ini Muslim. untuk Nih, ini untuk tayamum, paham nggak? Ini Apa kalau tuh? kamu nggak punya air, paham nggak? nggak ada Kalau di sini punya ngomongin air. Nih kita kasih contoh ya. Dengar sini Mas, ini Al-Quran ini ada tafsirannya, ada orang yang mentafsirnya, paham nggak? Nabi itu tugasnya untuk mentafsirkan ini Al-Quran. Kamu nggak bisa belajar daripada Al-Quran sesungguhnya. Kamu itu kena belajar tafsirannya juga, makna daripada Al-Quran, paham? Kamu Ini nggak bisa hadis, belajar bukan Quran. benar. Apa? Ini Ini daripada hadis Nabi, Yalah, perkataan Nabi. Ini hadis ini untuk yang untuk tayamum aja. Loh, ini juga perkataan ulama juga benar, katanya harus cebok pakai 3 batu. Tadi Iya, kakak katanya, ya kan saya mengikuti tadi larangan-larangan apa yang kakak katakan kan, ya saya mengikuti. Makanya saya tanya, oh nih kita lihat ya, ada ulama nih, dengarkan. Ntar, kita kasih tahu dulu para ulama ini. Ininya ya, Nih, ya ada 3 batu, 1, 2, 3. Contoh ini ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ya, ini kamu 3 batu, ini 1 ya, ini dibuang. untuk yang nggak ada ya. air. Paham nggak? Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dibuang lagi ya.
lagi, dilihat bersih belum, tapi harus 3 kali ya, walaupun sudah bersih, ininya harus 3 kali, nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya, syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin, ya 2, 3 dian lagi, ya, baru ini sudah suci, berarti sudah ya istinjaknya. Tuh kan, walaupun pakai air, tetap harus pakai yang namanya batu. Jadi disekop dulu, ditaruh di ujungnya. Ada itu dia bilang walaupun sudah pakai air kena pakai batu. Ya, walaupun sudah bersih, tetap harus pakai batu. Tambah yang ketiga, jadi kurang. Ini karena perkataan Ya, kalau Nabi. harus pun enggak wajib. Kalau harus pun enggak wajib. Kita itu di Lah, Islam. tadi kakak ada bilang wajib. tadi di hadis. Tadi kakak bilang aturannya. Berarti nanti kalau kakak bilang lagi nih, kalau seandainya lagi period, tetap bisa melakukan itu, nggak wajib. Karena itu dari hadis. Loh, ini juga seperti yang dikatakan oleh Nabi. Janganlah kalian berstinja kurang dari 3 batu. Artinya yang tadi dikatakan oleh Ustadz tadi itu. Sebentar. Apa kena mengenai period dengan benda ni? Apa kena mengenai Loh, dia? Karena tadi kan tentang aturan. Benar nggak aturannya seperti itu? Ya, apa nih? Ini untuk beristinja. Kamu tahu nggak beristinja tu apa? Beristinja tu lepas kamu sudah berak kencing. Iya, cebok kan. Kalau di bahasa Indonesia tuh cebok, ya kan? Jadi kan tadi tuh perkataan ustadznya gini. Ini kan ada batu gitu kan. Mana nih batu mana sih ini? Ini kan Kamu batu paham gitu nggak? kan. Bilang. Kamu Set. paham nggak? Nah, ini kan ini ada belalainya sebentar supaya set satu nih buang. Kemudian ada lagi satu batu set gitu kan. 2. Ini walaupun udah bersih, sekali lagi belalainya nih set gitu kan. Itu aturannya. Nah, itu Jadi- salah satu mamsahatin kan. Jadi, Aturannya gitu kan. ya, jadi Sama seperti yang kakak juga tadi bilang tentang aturan nggak boleh baca Quran ketika saat sedang period, bener kan? benar? Nggak, kakak sekarang gue tanya, aturan kakak cebok pakai 3 batu, kakak ikut nggak? Nggak ikut, karena kalau ada air bisa pakai air, nggak bisa pakai batu pun suci aja. Nih ya, kita Tuh. bilang nih ya, bahwa beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berstinja kurang dari 3 batu. Ini kalau nggak ada air. Mana di Hadis, sini ya nggak kalau ngomongin ada air nih kak ya, dari atas ya, kita pelan-pelan aja. Kaum musyrikin berkata kepada kami, sungguh kami melihat sahabat kalian Rasulullah mengajarkan kepada kalian masalah adab berstinja. Maka beliau berkata, ya, beliau melarang kami berstinja dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat, dan beliau juga melarang dari berstinja dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berstinja kurang dari 3 batu. Jadi ini yang diajarkan adalah bagaimana supaya cebok. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang dialog mereka? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka, berikan like kalian di kolom komentar. Oke, demikian aja video kita kali ini. Saya menunggu jawaban-jawaban dari kalian, tanggapan-tanggapan kalian tentang video ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. Shalom.